Warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang coy. Baru masuk, ya. Saya pindah ke ini deh. Oh, baik Pak. Kita tunggu dulu ya, biar Ya, Pak oke. Asep dengar. Siap. Latihan dulu halah. Oke. Sip. Bentar, saya add spotlight. Oke, Suara jelas, Mas? jelas. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast yang dirahmati Allah. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya kita hari ini bisa berjumpa lagi ke bulan Ramadan gitu. Nah, insya Allah di Wakaf Podcast kali ini bersama saya Halah, kita sudah kedatangan nih tamu yang sangat luar biasa gitu ya. Beliau adalah Pak Asep Irawan. Jadi beliau merupakan founder dari Sinergi Foundation. Nah, insya Allah kita akan ngobrol bareng, bincang-bincang terkait wakaf itu sebagai lifestyle. Gimana sih gitu ya kan? Jadi pertama-tama kita sapa dulu nih Pak Asep. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabarnya? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat walafiat, lahir wal batin. Masya Allah, Alhamdulillah ya Pak ya. Semangat terus Pak ya puasa. Insyaallah. Ahad. Um, ini apa namanya? Jadi insya Allah kita akan ngomongin tentang wakaf sebagai lifestyle. Kita kan sering gitu ya Pak ya dengar yang namanya kayak halal lifestyle, terus minimalis lifestyle. Nah, ini pertanyaannya kenapa sih wakaf itu harus, mungkin bukan harus juga ya, kita jadikan salah satu preferensi untuk lifestyle kita gitu Pak. Itu pertanyaan pertamanya. Ya. Jadi sebenarnya kalau tema wakaf lifestyle ini kalau City Foundation dari 5 tahun lalu tuh menggulirkan tentang wakaf jadikan lifestyle gitu ya. Agar apa? Kalau wakaf ini sudah menjadi gaya hidup umat Muslim, harapannya kita tentunya berharap kita itu dalam masa hidup ini setidaknya jangan pernah sama sekali belum pernah berwakaf gitu. Ya, karena apa? Ya banyak lah Rasulullah SAW sudah banyak menyampaikan dalam hadis-hadisnya bahwa kalau kita ingin dimasukin sebagai orang yang cerdas itu adalah orang yang banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya tersebut. Nah, dari sisi ini adalah kita seharusnya sebagai pribadi ya harus setidaknya semasa hidup kita harus pernah berwakaf. Ya mudah-mudahan wakaf itu menjadi gaya hidup kita entah sebulan sekali karena wakaf ini karena dia fleksibel, tidak diukur oleh nisab, nisab dan haul, maka setiap saat kita bisa melaksanakan ibadah amal yang bernama wakaf ini gitu. Oke, benar banget ya Pak ya. Jadi salah satu amal jariah juga sebenarnya adalah wakaf gitu. Jadi rugi banget ketika kita emang nggak bisa sekali seumur hidup berwakaf gitu. Ya. Cuman memang gini Pak, pandangan di berbagai masyarakat kita hari ini tentang wakaf itu masih diidentikan dengan yang namanya tanah, dan mungkin beberapa orang masih menganggap wakaf ini adalah ibadah yang mahal gitu harganya yang harus dilakukan. Nah, kira-kira gimana sih cara kita tuh untuk meliterasi, mengasih tahu orang biar sebenarnya wakaf itu nggak sesulit yang kita pikirkan? Ya, sejujurnya Sinergi Foundation sejak 2011 itu sudah menginisiasi lembaga wakaf namanya Wakaf Pro 99. Memang kita gagas 2011 ini dan kebetulan saya juga ini sedang berada di gedung wakafnya ya yang memang kita bebaskan tahun 2011 dengan dana wakaf gitu. Nah, waktu 2011 kita melakukan roadshow ke ratusan majelis taklim, perusahaan dan komunitas-komunitas peduli gitu. Waktu saya tanya khususnya tentang wakaf produktif ya waktu itu, Bapak Ibu boleh nggak dana wakaf Bapak Ibu ini kami gunakan untuk membangun rumah makan berbasis wakaf? Nah, dari 10 orang yang ditanya itu 11 orang yang menjawab tidak boleh ya. Jadi dari 10 yang ditanya 11 orang yang menjawab nggak boleh. Lalu saya tanya lagi yang kedua, boleh nggak dana wakaf Bapak Ibu kami jadikan hotel syariah?
Itu juga sama, jawabannya 100% tidak boleh. Karena dalam mindset mereka wakaf itu tadi dikenal mungkin kalau di Indonesia 3M ya, madrasah, masjid, makam gitu ya. Bahwa itu juga bukan hal yang tidak baik karena itu juga merupakan pilar-pilar kehidupan yang harus kita naungi dengan spirit wakaf gitu. Tapi saking anehnya di 2011 itu masyarakat masih belum aware gitu terhadap wakaf-wakaf kontemporer. Padahal di luaran sana waktu itu saya sandingkan dengan di Singapura gitu. Ya, waktu itu karena saya pernah berkesempatan di sana itu saya sampai, Bu, di sana itu ada loh sebuah institusi wakaf namanya Waris. Nah, mereka terkaget-kaget kalau Waris mengelola beberapa institusi atau entitas bisnis yang sumbernya dari dana wakaf gitu. Iya, jadi emang masih banyak ya Pak ya, tapi itu kan di tahun 2011. Kira-kira kalau statistiknya di tahun-tahun sekarang gimana Pak? Ya, alhamdulillahnya ini juga suatu hal yang patut kita syukuri ya, kondisi saat ini bermunculan inisiasi-inisiasi dan khususnya baik dari regulator dalam hal ini BWI, lalu kemarin BWI melakukan pelatihan asesor untuk sertifikasi Nazir ya melalui di bawah naungan LSP BWI. Alhamdulillah saya ikut jadi salah satu peserta asesornya dan alhamdulillah sudah lulus dengan nilai kompeten gitu ya. Lalu dari 40 peserta alhamdulillah semuanya bisa lulus. Nah, artinya di saat ini sudah banyak lembaga-lembaga mungkin yang basisnya lembaga zakat infak sedekah saat ini sudah membuat sebuah lembaga rintisan yang memang difokuskan untuk mengoptimalkan dan meningkatkan literasi dan edukasi wakaf. Meskipun masih jauh dari ideal ya, tapi karena ini butuh synchronize gitu antara regulator dengan operator di lapangan, antara pemilik kebijakan dengan teman-teman nazir di lapangan yang ada kalanya boleh jadi ada peraturan-peraturan yang secara di lapangan itu agak susah juga dijalankan begitu. Ya, tapi alhamdulillah peningkatannya cukup signifikan. Tapi tetap kita harus terus senantiasa mengilmui diri, memberikan ruang kepada diri kita semua sebagai para pegiat wakaf untuk mengembalikan value atau ruh wakaf ini bisa sesuai dengan kaidah syariahnya gitu. Ya berarti secara statistik emang meningkat ya Pak ya secara signifikan. Ya, sangat. Alhamdulillah banget, udah banyak juga regulasi yang dibuat dari BWI dan segala macam. Nah, saya juga kemarin sempat pernah membaca gitu ya Pak di Sinergi Foundation itu kalau nggak salah ada yang namanya program Firdaus Memorial Park itu ya kalau nggak salah. Iya, jadi itu kan menarik banget sebenarnya konsepnya. Cuma memang tadi masih banyak orang yang belum tahu. Nah, kira-kira Pak, kalau cara Sinergi Foundation gitu untuk mendorong percepatan wakaf itu kayak gimana di kalangan milenial? Karena kan hari ini banyak banget di demografi kita didominasi sama kaum milenial gitu kan ya? Ya. Ya, tentunya ini menjadi sebuah tantangan tersendiri, sebuah opportunity, peluang yang perlu kita sikapi ya. Karena kaum milenial itu dan tentu tadi ya bicara bonus demografi di Indonesia yang sangat luar biasa, ini sebagai anugerah yang Allah hadirkan buat negara kita yang kita cintai ini, tentunya mengharuskan kita berpikir lebih keren lagi, menyesuaikan dengan kebutuhan para milenials. Itu mereka tuh inginnya mudah, simpel gitu ya, cepat, nggak bertele-tele gitu. Maka kehadiran sebuah platform atau apapun lah namanya itu agar mereka mudah mengakses dan mereka mungkin di awal mencoba-coba ingin berdonasi yang mungkin yang selama ini kebanyakannya donasinya masih donasi umum gitu, belum switch atau ini ke donasi khusus wakaf gitu ya. Kalau bicara donasi umum mungkin teman-teman anak-anak milenial sudah banyak platform yang bisa dinikmati, tapi kalau ke arah wakaf
Ya alhamdulillah beberapa lembaga sudah mencoba menginisiasi mengcreate sebuah platform khusus wakaf yang itu menggarap pasar milenial. Misalnya dengan apa? Dengan membuat gerakan program-program retail wakaf gitu, di mana para milenial itu boleh berwakaf dengan nilai misalnya 10.000 dan lain-lain. Ini pilihan strategi saja di antara Nazir bagaimana strategi menyasar segmen milenial dengan kolonial gitu. Ya, ya, kalau di Sinergi Foundation sendiri Pak, kira-kira ada nggak sih apa namanya kegiatan yang sudah mulai menyasar ke milenial yang kayak gitu, yang ya apa ya, yang tadi murah, cepat, terus juga mudah kayak gitu. Ya, selain kita meng-create sebuah platform, sebenarnya sudah ada yang wakaf ya. Satu platform namanya amalterbaik.com, Hmm. tapi masih belum kita optimasi nih. Mudah-mudahan bulan depan atau paling telat 3 bulan ke depan, karena ini memang dia si platform ini Sinit Foundation nggak mengeluarkan uang spesial pun. Ini betul-betul wakaf gitu ya. Jadi spiritnya juga udah bagus. Platform ini wakaf senilai mungkin 450 juta dari salah satu perusahaan multimedia yang pokoknya udah niatnya wakaf gitu buat Sini Foundation untuk dijadikan sebuah platform wakaf. Lalu yang kedua ada juga platform khusus untuk platform wakaf produktif gitu. Dan sedangkan platform-platform yang lain untuk menyasar kaum milenial kami lebih banyak berkolaborasi dengan platform-platform apa yang sudah ada saja gitu ya, agar apa kita bisa memanfaatkan jaringannya mereka juga untuk tadi menyasar kaum milenial. Jadi kita lebih banyak memanfaatkan kolaborasi atas platform-platform yang sudah hadir di era sekarang. Oh iya, Masya Allah ya, berarti nih teman-teman bisa banget menjadikan wakaf itu sebagai lifestyle dari Sinergi Foundation sendiri, kan tadi ada aksi terbaik ya Pak ya, benar. Amal Nah, terbaik, apa Pak? amalterbaik.com. Amal Tapi ini terbaik masih ya. dalam proses pengembangan. Insya Allah 3 bulan ke depan, insya Allah. Oke, iya Masya Allah. Nah, berarti teman-teman nih nanti ketika memang apa pengen cari salah satu platform wakaf bisa banget. Salah satunya adalah amalterbaik.com gitu ya Pak ya, yang Insya Allah. diinisiasi oleh Sinergi Foundation. Nah, eh, apalagi ya? Mungkin ini Pak terkait pesan dan kesan gitu. Sebenarnya milenial ini kan hari ini mungkin masih banyak yang belum tahu gitu terkait wakaf ini. Kira-kira apa pesan yang bisa Bapak sampaikan nih untuk teman-teman milenial untuk menjadikan wakaf itu sebagai lifestyle hidup mereka? Yang tadi seenggaknya sekali aja selama seumur hidup itu wakaf gitu. Ya, tentunya ini menjadi salah satu PR kita ya sebagai para pegiat wakaf untuk meningkatkan literasi dan edukasi agar sampai ke kaum milenial gitu. Hanya ada kalanya memang di lapangan ditemukan bahwa orang yang sadar wakaf itu orang-orang yang memang sudah sepuh usia 50-60 tahun ya, yang mungkin Betul dari betul Pak. sisi apa kalau bicara produk dia ada produk life apa produk lifestyle-nya itu dia kan sudah masa di kedewasaan gitu ya, dia Iya sudah betul. mikirnya itu udah mikir gimana nih saya pulang gitu ya dan lain-lain. Tapi kadang-kadang anak milenial kan dia merasa gue kan masih muda gitu ya, kayaknya masih jauh banget gitu meninggal, padahal yang namanya meninggal kan tidak muda dan tua itu bukan syarat gitu. Sakit sehat itu juga bukan syarat untuk uh, apa meninggal itu gitu. Tapi ya tadi agar ini apa menjadi pemahaman yang merata masif gitu ke kaum milenial, tentunya tadi para pegiat wakaf, para nazir, para regulator dalam hal ini pemerintah ya melalui BBI untuk senantiasa meningkatkan literasi dan edukasi. Dan untuk itu sebenarnya Sendiri Foundation menginisiasi sebuah entitas namanya Wakafa. Ini baru Jumat kemarin kami Wakafa itu Wakafpreneur Academy. Oh, Kami keren baru Pak. menandatangani kerjasama MOU dengan LSPBWI ya, Lembaga Sertifikasi Profesi Badan Wakaf Indonesia, agar ke depan proses sertifikasi para nazir itu bisa melalui entitas yang bernama Wakafa Wakafpreneur Academy. Tentunya ini kami sudah kerjasama dengan LSPBWI itu nanti
segala sesuatunya menggunakan standar SKKNI yang di bawah naungan BNSP. Gitu. Oh iya, iya menarik banget Pak. Wakafa, Wakaf, Planner Wakaf Academy. Planner Academy. Oke. Nah, itu sebenarnya untuk nazir yang pengen bergabung aja atau semisal kita pengen belajar wakaf nih Pak, bisa bergabung juga di sana. Ya, jadi si LSPBWI ini dia kita kan alhamdulillah saya mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu dilibatkan menjadi tim penyusun SKKNI ya, Hmm. standar kompetensi kerja nasional Indonesia khusus Nazir gitu. Bagaimana agar Nazir ke depan itu menjadi Nazir yang profesional. Artinya profesional itu dia paham dari mulai step menerima harta benda wakaf, lalu mengoptimalkan, memproduktifkannya, lalu sampai ke dimensi menyalurkannya ke mauquf alai. Agar apa? Agar kalau hal ini sudah terstandarisasi, maka eh, nazir itu dia punya punya kapasitas khusus, punya standarisasi dalam tata kelola wakaf. Nah, kalau sudah punya standarisasi lalu masyarakat menilai bahwa nazir ini memang profesional, dia paham terhadap apa yang harus dilakukan sebagai tugas dan fungsinya nazir, maka itu akan menimbulkan trust atau kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Sehingga apa? Sehingga apa-apa yang menjadi eh, potensi wakaf yang konon katanya sampai hampir 233 triliun itu bisa tergali. Karena boleh jadi banyak masyarakat yang sekarang menitipkan harta wakafnya itu ke pribadi-pribadi karena masih belum melihat lembaga atau nazir yang betul-betul bisa menunjukkan profesionalitas dalam hal tadi dari sejak penerimaan, mengelola sampai menyalurkannya ke mauquf alai ya. Karena kalau bagi Sendiri Foundation, kami tidak serta-merta mudah menerima aset wakaf. Ya, kami banyak sekali menolak aset wakaf gitu. Ya, karena apa? Kalau bagi wakif menyerahkan harta benda wakaf, maka selesailah pertanggungjawaban dia atas harta tersebut di hadapan Allah. Tapi bagi nazir itu menjadi hari pertama sampai yaumil akhir mempertanggungjawabkan bagaimana aset Allah itu dia bermanfaat buat umat atau sebaliknya. Nah, maka sekali lagi kalau kami sebagai nazir di Sini Foundation tidak serta-merta menerima aset itu. Kami harus melakukan kajian visibility study apakah aset ini bisa dikembangkan atau tidak. Ya, contoh sudah banyak sekali lah aset yang kami terima kalau misalnya si wakif memberikan catatan atau harapan, Kang Asep tolong dibangunkan masjid, pesantren, anak yatim dan lain. Wah, Bu, kalau kayak begitu diurus sendiri saja. Ya, kami tidak sanggup mengelolanya karena bagi kami tatkala ikrar wakaf terjadi, maka itu menjadi awal pertanggungjawaban kami di hadapan Allah sampai yaumil akhir. Tapi kalau ada kesepakatan bahwa aset itu boleh dijual, lalu aset itu boleh kami kembangkan ke satu proyek yang sedang kami kembangkan gitu. Nah, itu sangat dimungkinkan untuk dilakukan wakaf ke Sini Foundation dengan catatan di Rusla dijual lalu disatukan dalam satu proyek besar. Contohnya saat ini Sini Foundation sedang membangun sebuah kawasan wakaf namanya Halal Tourism berbasis wakaf produktif. Boleh jadi ini mungkin Halal Tourism pertama ya, berbasis wakaf produktif yang namanya Teras Lembang. Tanahnya 4 hektar, luasnya 4 hektar, nilainya kurang lebih hampir 12 miliar. Ini di sini akan jadi sebuah role model tata kelolaan wakaf, baik itu wakaf produktif maupun wakaf sosial keagamaan. Aduh, Masya Allah banget ini mendengar penjelasan Pak Asep nih. Keren banget. Ternyata memang nazir itu berat banget pertanggungjawabannya Pak ya. Makanya tadi perlu adanya profesionalitas, perlu adanya juga kredibilitas dalam mengelola wakaf gitu. Ya, Dan yang tadi yang Bapak bilang project itu berarti termasuk juga nggak ketika memang milenial mau bergabung nih untuk mengembangkan hartanya di wakaf produktif yang halal industri tadi kayak gitu. Atau nanti gimana? ya, jadi perlu diinikan juga nih, mungkin butuh kajian juga. Tapi kalau saya sih dengan pemahaman yang nggak memiliki ilmu ini, misalnya kaum milenial ini kan sangat kreatif ya. Mereka misalnya membuat konten-konten lewat TikTok gitu ya, lalu lewat media apapun lah gitu.
Tapi yang disampaikan adalah bagaimana tentang edukasi dan literasi wakaf. Ini juga saya sih melihatnya sebagai eh, pegiat wakaf lah gitu ya, yang nggak punya ilmu begitu. eh, Kayaknya ini juga bisa gitu masuk ke dalam kaidah wakaf gitu, yaitu wakaf keahlian dia membuat konten agar itu menjadi edukasi ke masyarakat, tapi ke kaum milenialnya gitu ya. Jadi ini mudah-mudahan bisa jadi sebuah pendekatan buat para milenial yang dia saya pikir punya potensi luar biasa untuk mengembangkan edukasi dan literasi wakaf. Kemarin saya diundang di BWI di Bogor ya. Mereka mengumpulkan para jurnalis insan pers tentang pengembangan edukasi dan literasi wakaf gitu. Ya, banyak media, hampir 47 media yang datang. Saya bilang jangan terjebak kita harus donasi itu dalam bentuk materi uang gitu atau tanah gitu. Setiap insan kita, habil khusus insan pers punya peranan yang cukup signifikan, saya bilang begitu ya. Kita minta fatwa saja ke Dewan Syariah Nasional begitu, bagaimana peran insan pers untuk meningkatkan edukasi dan literasi wakaf kepada masyarakat. Saya pikir ini adalah menjadi bagian wakaf para insan pers ya, dimana kalau hadisnya kan jelas, barang siapa yang mengajak kebaikan kepada orang lain maka dia akan mendapatkan pahalanya sebesar apa yang dilakukan orang yang diajaknya gitu ya. Maka saya kemarin ke teman-teman di insan pers, mereka sangat semangat sekali ya. Ayolah Kak Asep, kita kembangkan betul nih tentang perwakafan, karena mereka terkaget-kaget juga tatkala saya presentasikan bahwa wakaf itu harusnya bisa menopang seluruh sendi-sendi kehidupan umat manusia sejak lahir sampai meninggal. Dan ini bukan hanya bicara sejarah, ini bukan hanya bicara masa lalu. Siniri Foundation sudah menghadirkan sebuah entitas baik di bidang pendidikan dan kesehatan sejak lahir sampai meninggal. Lahir misalnya kita punya rumah bersih cuma-cuma yang alhamdulillah sudah 17 tahun hadir, membantu 10.500 anak gratis tanpa dipungut biaya spesial pun. Sampai kalaupun dia harus tindakan sesar ya, itu dibiayai tanggung 100% oleh zakat. Ini hybrid antara wakaf dan zakat infak. Tanahnya wakaf, bangunannya wakaf, alat kesehatannya wakaf, operasionalnya dari zakat dan infak sedekah. Syukur-syukur sebenarnya bisa diwarnai oleh hasil wakaf, karena kalau sudah ada hasil wakaf maka penerima manfaat di rumah bersalin ini bisa jadi bukan hanya mustahik zakat, tapi boleh jadi mauquf alaih dari hasil wakaf gitu. Sehingga penerima manfaatnya bukan hanya mustahik zakat yang 8 asnaf, tapi boleh ke yang lebih tinggi lagi posisi ekonomi. Lalu di bidang pendidikan kita punya Kutab Al-Fatih yang bisa dinikmati oleh semua kalangan. Anak orang kaya gratis, orang miskin gratis. Kan ini kita ingin menghadirkan nostalgia yang konon kata ahli sejarah menyampaikan dulu itu gitu. Semua sendi-sendi kehidupan manusia sejak lahir sampai meninggal semuanya ditopang oleh wakaf. Lalu diakhiri kehidupan ini dengan meninggal, maka kita hadirkan juga Taman Wakaf Pemakaman Muslim Firdaus Morea 4 gitu. Ya, saya bilang kemarin ke insan pers, kalau hari ini ada yang meninggal, saya berikan layanan gratis dari mulai kain kapan, memandikan, ya, menguburkan, ambulan, semuanya gratis. Mereka ketawa aja. Ya. Gitu. Oh, lalu satu lagi, kita juga menginisiasi sebuah korporasi berbasis wakaf, namanya Wakaf Pro 99 Corporation. Agar apa? Generasi anak-anak kita, teman-teman kita, dia bisa bekerja di institusi tapi basisnya wakaf. Ya, kami menghadirkan sebuah perusahaan multimedia namanya PT Wakaf Pro Multimedia Internasional. Di bidang properti namanya Wakaf Pro Property Land. Di bidang skincare berbasis minyak atsiri namanya Wakaf Pro Lintang Nusawangi. Nah, kalau kayak Mbak Halah nih misalnya mau biar lebih kinclong gitu, menggunakan namanya sebuah brand gitu dari PT Wakaf Pro Lintang Nusawangi. Sudah ada 17 brand yang mereka membuat produknya di PT Wakaf Pro Lintang Nusawangi. Gitu, Mbak. Ternyata ya Pak ya, udah banyak sekali sebenarnya. Kalau milenial tahu nih sebenarnya ini salah satu lifestyle yang harus diikutin gitulah ya. Jadi memang kalau sekarang kan lagi sibuk-sibuk investasi, sebenarnya Nazir itu adalah manajer investasi, betul nggak Pak? Iya, betul. Dia sebagai investment management, tapi dia kalau bukan sebagai
pebisnis, jangan coba-coba ngelola bisnis langsung. Ya, di Sini Foundation kami nggak ada perusahaan-perusahaan yang dikelola oleh kami. Saya nggak pernah megang perusahaan itu. Yang mengelola adalah orang-orang profesional yang punya kapasitas, punya kapabilitas terhadap usaha yang dijalankannya. Karena hadisnya jelas, jangan jangan berikan sesuatu apapun bukan pada ahlinya. Ya, jadi berikanlah sesuatu itu pada ahlinya. Kalau tidak, tunggu kehancurannya. Gitu. Masya Allah, iya Masya Allah banget ini. Podcast kali ini sangat inspiratif, banyak banget insight yang didapat gitu ya Pak ya. Ternyata emang potensi wakaf itu sangat-sangat luas terbuka di luar sana dan memang kita perlu juga kayak gitu untuk menjadikan wakaf ini sebagai lifestyle tadi. Karena tadi bukan cuma sekedar kita berwakaf, ngasih uang, ngasih tanah, tapi ternyata bahkan konten yang kita buat itu pun juga bisa diwakafkan gitu ya Pak ya. Ya, wakaf subscriber kan dahsyat tuh, keren tuh. Misalnya ada seorang artis misalnya. Uh-uh. Kang, follower saya misalnya 5 juta atau 10 juta gitu. Ayo, mana konten yang mau dipublish ke follower saya? Saya wakafkan aja nih gitu ya, follower saya untuk mengedukasi dan itu. Ini kan dahsyat. Bahwa itu apakah ini masuk ke kategori wakaf dan lain-lain? Nah, itu kajiannya bukan di saya. Itu ke dewasanya saja. Gitu. Iya, Tapi iya, saya iya. sebagai orang awam melihatnya semua insan, semua manusia dengan potensi yang ada, anak-anak milenial, saya pikir kita bisa mengajak mereka terlibat aktif dalam meningkatkan edukasi dan literasi wakaf dengan potensi yang mereka miliki. Oh, itu keren banget Pak. Tadi top. Yang terakhir, kita semua bisa memberikan apa yang sesuai potensi kita untuk diwakafkan gitu berarti ya Pak ya. Ya, Yang saking luasnya tadi. Oke, mungkin terakhir ini Pak, apa ya kayak semisal motivasi gitulah, salam penutup sebelum kita akhiri podcast hari ini gitu. ya. Ini saya sebenarnya terinspirasi dari hadis ya, hadis Rasul yang menyatakan kalau Rasulullah SAW aksarohum lil mauti dzikra wasanahum lima badawi istidada ulaika akyas. Waktu itu Rasul kedatangan oleh orang Ansor dan dia bertanya, ya Rasulullah, muslim manakah yang baik gitu. Muslim manakah yang mulia? Muslim yang mulia itu muslim yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Lalu orang Ansor ini bertanya lagi, ya Rasulullah, mungkin manakah yang cerdas? Mendengar pertanyaan ini Rasulullah menjawab, aksaruhum lil mauti dzikra wa sanuhum lima badahu istidada ulaika akyas. Muslim yang cerdas itu adalah muslim yang senantiasa banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal untuk kematiannya tersebut. Ulaika akyas, itulah orang yang cerdas. Maka saya sering menyampaikan ke teman-teman atau ke para calon wakil gitu, sudahlah kita itu jangan bersusah payah memikirkan kalau saya meninggal apa yang saya tinggalkan buat anak saya. Anak saya tinggal di mana, anak saya rumahnya di mana, anak saya makan apa. Bahkan ada yang sampai memikirkan 7 turunan saya itu seperti apa nasibnya. Saya bilang yang harus dipikirkan adalah bagaimana kalau ibu meninggal, bagaimana kalau bapak meninggal, bekal apa yang sudah kita bawa. Karena itu yang akan menjadi bekal kita sebenarnya. Kita sudah meninggal, nggak mungkin kita masih memikirkan anak cucu kita. Ya, maka saya bilang dalam sebuah ngobrol diskusi ringan itu dengan calon wakif itu, coba deh ditimbang harta yang ada, tabungan, deposito, tanah, rumah, ada berapa unit gitu. Lalu di sebelah kirinya lagi timbangnya itu berapa yang sudah diwakafkan. Jangan dijakatkan. Kalau dijakatkan itu seperti kita membuang kotoran karena itu wajib hukumnya. Ya, jadi standar sekali bagi seorang muslim punya harta nyampe nisab kepada haul luar zakat. Itu sama sekali sangat standar sebagai seorang muslim yang memiliki harta nisabnya sampai dan haulnya. Tapi kalau wakaf saya bilang coba ditimbang dari sekian banyak harta yang dimiliki berapa yang sudah diwakafkan. Itu ada sepasang suami istri sampai menangis. Ya, kalau saya bilang, ibu hitung aja di rumah, nggak usah di hadapan saya, hitung di rumah, silakan bikin balance sheet begitu ya. Apakah lebih banyak tentang urusan dunianya atau untuk urusan wakafnya yang itu pastinya akan dibawa pulang tatkala kita menghadap kepada Allah SWT. Jangan sampai kita masuk ke dalam golongan orang-orang yang menyesal tatkala meninggal sampai dengan ungkapan, ya Rob,
seandainya bisa engkau tunda saja kematianku sebentar saja, maka aku akan bersedekah dengan hartaku. Maka untuk itu, marilah kita bersama-sama menjadi bagian umat Rasul yang cerdas, yaitu orang yang senantiasa banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal kematiannya tersebut dengan berwakaf. Itu mungkin Mbak Alah, terima kasih. Iya Pak, Masya Allah banget ini. Saya juga tersentuh banget. Nah, jadi teman-teman berhubung ini juga Ramadan gitu ya. Silahkan, jangan sampai tadi ketika kita meninggal, kita tidak pernah mewakafkan satu harta pun yang udah ada di dalam diri kita. Supaya karena memang tadi sebaik-baik manusia, secerdas-cerdas manusia adalah bagaimana dia mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terhadap kematian itu gitu ya Pak ya. Saya terima kasih banyak, sebenarnya masih banyak nih pengen ngobrol, cuman waktunya terbatas banget gitu ya Pak. Insya Allah nanti di kesempatan selanjutnya mungkin Pak Asep berkenan juga untuk mengisi lagi di sini gitu. Ya, insya Allah. Iya, teman-teman tadi ya kita sudah dengarkan podcast yang sangat-sangat menarik dari Pak Asep Irawan dan memang sudah banyak sekali kegiatan ataupun campaign yang sudah dikelola oleh Sinergi Foundation terkait wakaf ini. Dan bisa jadi kita menjadikan wakaf ini memang sebagai salah satu lifestyle kita. Mungkin itu sekian dari saya hari ini. Mohon maaf kalau misal ada salah kata. Kepada Allah saya juga mohon ampun. Wakaf adalah apa tadi suatu yang memang bisa kita lakukan bukan hanya sekedar materi tapi juga non material gitu ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat Hela, Masya Allah. Terima Terima kasih banyak Pak. kasih semuanya. Sama-sama.